Di video kali ini kita akan kembali membahas perkembangan terkini dari pasar kripto, terutama setelah pelantikan Donald Trump. Nah, ternyata beberapa waktu terakhir ini aku melewatkan banyak peristiwa penting ya teman-teman, banyak terjadi drama-drama juga, dan yang terpenting kita akan bahas nih bagaimana nasib altcoin ke depannya. Karena seperti kita ketahui, pada saat ini altcoin bisa dibilang stagnan ya. Dan mungkin likuiditas itu banyak mengalir ke beberapa koin tertentu nih. Apa sih kira-kira? So, langsung aja ya teman-teman kita bahas. Nah, kemarin memang terjadi volatilitas yang tinggi banget teman-teman. Di hari Senin pagi menjelang beberapa jam pelantikannya Donald Trump. Dimana seperti kita ketahui Bitcoin itu kemarin sempat drop juga tuh lumayan ya menjelang pelantikan Donald Trump teman-teman. Jadi kemarin itu sempat diperdagangkan di 99.000, tapi habis itu dia langsung ada lonjakan bahkan hingga membentuk ATH baru di sekitar 109.000 US dollar. Untuk sekarang ini sebenarnya Bitcoin bisa dibilang lagi koreksi ya. Semenjak kemarin itu mencapai ATH terbaru, sekarang harganya lagi turun dan tadi untuk terendahnya sempat diperdagangkan di 100.000 US dollar. Dari harga tertinggi di 109.000 US dollar teman-teman. Untuk global market cap sebenarnya kalau kita perhatikan juga masih tergolong cukup tinggi ya di 3,49 triliun atau kalau kita bulatkan di 3,5 triliun ya teman-teman. Tapi memang di sini untuk dominasi Bitcoin tuh kayak kurang bersahabat gitu teman-teman ya. Jadinya kalau kalian perhatikan altcoin itu kayak stagnan aja nih dari kemarin gitu, kayak maju mundur cantik gitu teman-teman ya, nggak ada pergerakan yang cukup signifikan. Mungkin kalau aku lihat di sini mereka lebih ke arah nunggu ya, kira-kira gimana keberlanjutan untuk pergerakan harga Bitcoin, karena kan seperti kita tahu Bitcoin itu kayak semacam retest doang gitu ya ke ATH barunya di 109.000 US dollar. Habis itu kembali drop dan diperdagangkan harga terendah di 100.000 US dollar. Nah, nanti kita bakalan bahas ya teman-teman untuk update terbaru secara analisa harga Bitcoin dan tentunya juga untuk masa depan altcoin ya. Tapi teman-teman, selama beberapa waktu terakhir ini aku benar-benar kayak dikagetkan nih sama berita-berita yang berkaitan dengan keluarganya Donald Trump. Jadi memang beberapa hari nih sebelum pelantikannya Donald Trump, ini kita benar-benar dibikin terkejut banget ya. Dimana ternyata Donald Trump itu secara official merilis token meme-nya yang bernama Trump atau official Trump teman-teman. Nah, ini muncul banyak pertanyaan di kepala aku, kayak yang bener ini sekelas Donald Trump gitu kan, sekelas Presiden Amerika Serikat meluncurkan token meme. Artinya apa sih? Apakah dia sudah siap untuk mempertaruhkan reputasinya sebagai Presiden Amerika Serikat? Karena kan seperti kita tahu ya, pandangan orang-orang terkait token meme itu ya ada yang pro dan kontra gitu tentunya teman-teman. Dan pasti lebih banyak yang kontra gitu, apalagi kalau Bitcoin maksimalis ya. Menganggap token meme itu kayak ya mungkin maaf-maaf aja sampah gitu kan. Nah, ini sekelas Donald Trump merilis token meme-nya teman-teman. Dan sempat beredar desas-desus juga ya kalau katanya handphonenya Donald Trump itu dihack ya sama anaknya sendiri. Ini aku juga nggak percaya sih. Kayak masa sih sekelas Donald Trump bisa-bisanya kecolongan dihack handphonenya dan dipakai untuk melakukan sebuah perbuatan yang berisiko tinggi kan dengan merilis token seperti ini. Udah gitu teman-teman, hari ini aja harganya itu lagi minus sekitar 30%-an. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, untuk kenaikan yang sempat diciptakan oleh official Trump ini fantastis banget teman-teman. Dia naik dari harga terendah di $6 sampai ke 75 US dollar teman-teman. Bayangin ya, kenaikannya tuh 10 kali lipat lebih. Dan sekarang itu harganya sudah minus 50% ya teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, ini sangatlah berisiko dan aku pribadi sama sekali tidak merekomendasikan meskipun ada nama Trump di belakangnya ya. Istri dari Donald Trump juga sama merilis token meme-nya kurang lebih di hari yang berbeda dari perilisan token meme-nya Donald Trump. Dan di sini untuk official Melanie meme juga menciptakan kenaikan yang fantastis ya dari $3 lebih menjadi $13,73 ya. Itu real teman-teman. Dan sekali lagi ini menciptakan kebingungan, kok bisa sekalian aja satu keluarga gitu kan bikin token meme sampai anak-anaknya, cucunya semua gitu bikin token meme. Cuma ya udahlah ya teman-teman, mungkin Donald Trump punya maksud tersendiri dari bikin koin meme kayak gini.
Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, untuk grafik dari Melania, istrinya Donald Trump, itu sangatlah ekstrim sekali dan menyeramkan ya teman-teman, karena candlenya merah padam kayak gini untuk daily-nya. Jadi benar-benar dia masih baru dan belum tahu ke depannya akan seperti apa. Yang jelas kita bisa lihat aja dari candlestick kayak gini bisa berpotensi menyebabkan down lebih lanjut, atau bisa jadi juga gitu ya penurunan sudah berakhir dan ada possibility sideways. Kemudian untuk Trump sendiri juga sama nih, 3 candle daily berturut-turut ditutup dalam posisi merah teman-teman ya. Jadi sangatlah tidak bagus kalau kita perhatikan dari secara chartnya ya. Oleh karena itu aku sama sekali tidak merekomendasikan buat teman-teman beli atau mungkin FOMO ke official Trump ataupun Melania. Nah, selanjutnya di sini kita mau bahas untuk perkembangan terkini dari harga Bitcoin ya, teman-teman. Kira-kira seperti apa perkembangannya sekarang? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingat-ingat lagi di beberapa video yang lalu, aku sempat ngebahas juga adanya suatu pola yang mirip banget sempat terbentuk pada Januari 2024. Di mana memang pola tersebut berhasil mengirim harga Bitcoin dari yang sebelumnya diperdagangkan di kisaran level 40.000, kemudian setelah pola itu terbentuk, Bitcoin berhasil naik ya hingga kurang lebih 2 kali lipat dari harga sebelumnya, teman-teman. Nah, yang sekarang ini polanya mirip juga ya, teman-teman. Bitcoin juga sekarang sudah berhasil dia breakout dari resisten yang cukup kuat sebelumnya. Kemudian kalau teman-teman mungkin familiar juga ya dengan suatu pola yang namanya itu double bottom. Ini sebetulnya Bitcoin ada possibility menciptakan pola tersebut juga, teman-teman. Dan double bottom itu sebenarnya tidak hanya bisa tercipta di akhir dari sebuah penurunan atau di dasar dari sebuah tren, tapi dia bisa muncul juga di tengah-tengah tren ya, dimana kalau kita perhatikan dari pola tersebut itu bisa mengirim kenaikan lebih lanjut dari harga Bitcoin, dimana kalau teman-teman ingat-ingat lagi ya, sebelumnya juga pada pembahasan tentang pola misterius tentang harga Bitcoin, aku sempat menyebutkan juga bahwa adanya possibility Bitcoin itu bisa mencapai level 120.000 US dollar. Dan ternyata teman-teman didukung juga nih dengan adanya satu pola yang tadi kita bahas, yaitu double bottom, teman-teman. Dimana pola ini sangat memiliki kemungkinan besar ya untuk mengirim harga Bitcoin itu bisa mengalami kenaikan lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Oke, jadi ini pola double bottom yang bisa kita highlight. Jadi Bitcoin setelah reject dari ATH, dia cenderung retest ke 100.000 US dollar dan kemudian dia ada kenaikan lagi. Jadi ada possibility mungkin kita bisa melihat kenaikan itu entah di minggu ini atau mungkin di minggu depan. Nah, cuma catatan nih teman-teman, kalau misalnya Bitcoin justru malah kembali diperdagangkan di bawah 98.000, itu justru menjadi warning bagi kita ya. Karena ada possibility Bitcoin bisa kembali lagi diperdagangkan menuju ke support kuat, yaitu di kisaran 91 sampai mungkin di swing low-nya yaitu di 89.000 US dollar. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana proyeksi altcoin ke depannya, teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan chart dari Crypto Total Market Cap excluding Bitcoin. Jadi ini adalah chart yang menggambarkan market cap dari altcoin ya, karena ini kan kecuali Bitcoin, teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, sebenarnya dia sudah mulai ada pergerakan itu dari sekitar tahun 2015, di mana sebelumnya itu dia sempat membentuk suatu pola triangle dan dia breakout pada sekitar bulan Januari 2016, teman-teman. Nah, setelah breakout itu benar-benar di sini market cap dari altcoin sangat parabolik. Nah, kemudian setelah breakout itu teman-teman, market cap altcoin bertumbuh dari sekitar 90 juta US dollar hingga ke 500 miliar US dollar. Dia berhasil mengirim fase bullish dari market cap altcoin kurang lebih selama 700 hari atau sekitar 2 tahun ya teman-teman, dari 2016 sampai dengan 2017 akhir. Dan setelah itu dia kembali membentuk pola triangle kembali ya, atau di sini lebih tepatnya ke pola descending. Dan akhirnya di sini setelah dia breakout teman-teman ya,
untuk market cap altcoin berhasil tumbuh dari 60 miliar menjadi 1,9 triliun teman-teman. Artinya memang ada kenaikan yang sangat signifikan. Dan untuk siklus kedua ini dari kenaikan market cap altcoin berhasil terjadi selama 579 hari. Ya, jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya, tapi nggak nyampe 2 tahun teman-teman. Nah, untuk yang sekarang ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya untuk pola itu hampir mirip dengan pola-pola sebelumnya. Tapi kalau diperhatikan ini cenderung mirip ke arah pola penan ya teman-teman, karena hanya ada pembentukan 2 wave dan kemudian ini ada possibility juga pembentukan cup and handle dari pola tersebut. Dimana kalau kita ukur dari ketinggian garis resistennya menuju ke area dasar ataupun area bottom dari si cup-nya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke bagian di saat dia mengalami breakout ya, dimana breakoutnya itu dari sekitar level 1 triliunan. Nah, ada possibility dari pola itu bisa menciptakan kenaikan pada market cap altcoin dari kisaran 3,6 triliun sampai ke angka 4 triliun US dollar teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk secara market cap di sini masih ada possibility kenaikan atau pertumbuhan. Cuma mungkin disclaimer-nya kita nggak tahu ya untuk altcoin mana yang mungkin bisa mengalami pertumbuhan market cap secara signifikan. Apakah altcoin yang kita punya atau mungkin altcoin yang selama ini nggak pernah terjamah oleh banyak orang ternyata dia mengalami pertumbuhan secara signifikan ya. Selain itu juga teman-teman kalau kita lihat tadi kan dari secara pola ada kemiripan dengan penan dan juga cup and handle ya. Di satu sisi kalau teman-teman perhatikan juga sebenarnya di sini untuk secara garis besar market cap dari altcoin ini cenderung membentuk pola rising wedge ya, dimana memang untuk pola ini sangat besar potensinya untuk menciptakan pembalikan arah sebenarnya teman-teman dari bullish menuju ke bearish. Cuma memang kalau kita perhatikan untuk saat ini masih ada possibility pembentukan wave ketiga dari pola rising wedge-nya teman-teman, dimana untuk wave ketiga ini terletak di kisaran level 3,9 sampai 5 triliun teman-teman. Jadi berdasarkan pengukuran ya masih make sense ya, dan kita kombinasikan juga dengan pola rising wedge-nya itu jadi ya cukup masuk akal teman-teman ya, dimana memang market cap dari altcoin ini masih ada possibility naik terutama di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir dan risau lagi ya mengenai masa depan dari altcoin kurang lebih ke depannya seperti apa, karena kalau kita lihat aja proyeksi dari market cap-nya aja masih ada possibility untuk naik ya, bahkan bisa 2 kali lipat dari market cap yang sekarang. Cuma masalahnya itu tadi kita nggak tahu nih market cap dari altcoin mana yang mungkin bisa mengalami kenaikan signifikan. Semoga aja rata teman-teman ya untuk semua altcoin. Mungkin akan ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan signifikan dari segi market cap ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari aja nih hidden gem-nya dari sekarang, kira-kira siapa pemenangnya. Apakah mungkin Trump sama Melania? Who knows ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan dan juga bukan ajakan untuk teman-teman melakukan pembelian atau aktivitas apapun yang berkaitan dengan market kripto. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.